Baik teman-teman, izinkan kami membacakan isi naskah akhir dari naskah drama Citra ini. Baik, langsung saja untuk pembacaan naskah drama ini. Baik, terima kasih. Saya akan mulai membacakan naskah dramanya. Harsono. Ya, aku sudah tahu. Aku berbuat dosa. Aku pengecut dulu itu. Takut melepaskan kesenangan yang kudapat dari istriku untuk datang kemari menemui anakku. Ya, ku dengar Citra melahirkan anakku, tapi sekarang aku ingin memperbaiki apa yang sudah kurusak, Mas. Apa? Memperbaiki? Kau kira kau dapat datang begitu saja seperti tidak ada yang terjadi apa-apa? Udah betul berbuat dosa kalau begitu. Aku datang untuk menembus dosaku terhadap anakku dan Citra. Kau berani benar rupanya menyebut nama istriku. Apa? Istri, Mas? Citra jadi istri, Mas? Tidakkah kau tahu Citra sudah menjadi istriku sekarang? Tetapi mengapa? Kenapa? Harsono, toh meski ada orang yang mengaku anak Citra sebagai anaknya, seorang laki-laki. Meninggal? Anakku? Sekarang kau berani mengatakan begitu dan dia sudah meninggal. Ya, Mas berhak keras terhadapku. Aku berlebih di sini rupanya. Barangkali kau ingin menagih hakmu kembali, atau boleh jadi juga hendak menebus dosa seperti kau katakan tadi. Apa maksud Mas? Barangkali kau hendak mengambil Citra kembali. Apakah kau akan menambah-nambah dosaku yang hampir tak tertanggung ini dengan menceraikan dua suami istri? Dia tidak pernah menjadi istriku yang sebenarnya. Dia tidak pernah. Dia tidak pernah. Jadi Mas kawin dia buat melindungi aku semata-mata. Tidak. Tidak buat engkau. Tapi buat dia semata-mata. Buat ibu dan buat keluarga semua. Ya, aku tidak perlu untuk dibela juga. Aku telah berbuat dosa besar. Tak mungkin rasanya untuk menembusnya di dunia ini lagi. Barangkali kau ingin mengambil dia kembali. Ingat, dia belum pernah menjadi istriku yang sebenarnya. Baiklah, engkau berdua yang memutuskannya. Aku panggil dia sebentar. Jangan Mas, jangan buat apa segala ini. Citra, engkau tidak lagi seperti dulu, Citra. Memang tidak. Aku sudah bersuami sekarang dan mempunyai anak. Anakku, Ya, sekarang ia tidak ada lagi. Mas berani mengakuinya. Biarlah begitu. Dia tidak akan bisa menahan malu kelak. Citra, jangan kau bicara seperti itu. Aku datang hendak menembus dosaku. Katakanlah apa yang harus berbuat. Ya, meninggalkan tempat ini. Itu buat aku. Bagaimana buat engkau, Citra? Kau rupanya tidak kasih lagi padaku. Aku tidak pernah kasih pada Mas. Aku terpedaya oleh hatiku sendiri. Aku pun mesti menebus dosa di sini. Mas dengar lagu ini yang mengikutkan aku kemana-mana. Rindu dendamnya terlukis dalam lagu itu, sedang aku tak sanggup memberi dia apa-apa. Mas Topo sangat kasih padamu rupanya. Masih juga ia menyanyikan lagu itu. Engkau kasih dengan Stopo, bukan? Ya, Dan engkau tidak sanggup memberikan kasihmu padanya. itulah kutuk yang jatuh atas padaku. Anak pungut ini. Tidakkah Mas dapat mengerti, ia terlalu suci buat aku telah bernoda. Citra, Ya,
Dengan lagu itulah dia menyiksa aku. Apabila hatinya rindu padaku, dia menyiksa aku dengan tidak diinsafinya. Padaku lusuh itu seolah-olah hantu kasihnya yang menuruti aku hingga dalam tidurku. Tahukah kau, Citra? Aku pun selama ini takut mendengar lagu itu. Seolah-olah memanggil-manggil dan memaksa aku hendak mengerjakan sesuatu. Ada ketikanya dulu, aku menyangka aku berpenyakit saraf. Tetapi sebenarnya jiwaku yang sakit. Telah banyak yang kualami selama setahun ini. Citra, telah tahu aku selama ini. Selama ini aku tidak pernah mengenal kewajiban. Maukah engkau memanggil dia Citra? Baiklah, Engkau hendak bicara dengan aku. Dengar, Mas, sebentar lagi aku akan pergi dari sini. Pergi jauh. Aku tidak akan mengganggu lagi. Mas tidak tahu kemana aku pergi rupanya. Biarlah aku ceritakan. Aku telah mencatatkan nama ke barisan jibaku. Jangan aku dibikin ketawa. Ya, aku mengerti Mas tidak akan percaya. Apa gunanya aku ceritakan semuanya, bahwa aku dalam 2 bulan ini telah merasakan kehidupan dengan sedalam-dalamnya. Aku mengerti, Mas, mengejek aku, karena mungkin orang seperti aku ini telah banyak pokok cerita, lakon sandiwara sekarang, dan selalu penulis-penulis yang kurang dan fantasi itu menyuruh orang biasa seperti aku terjun ke dalam tentara pembatasan air atau barisan berjibaku. Tapi percayalah, Mas, pada waktu itu cuma inilah jalan yang nyata untuk... Kau pengecut. Kau hendak lari karena tidak tahan berjuang di sini di antara orang yang hidup. Tidak, Mas, aku tidak lari. Kau tidak tahu lagi kemana harus pergi. Jalanmu sudah buntu. Ya, barisan jibaku. Itu sangkamu yang paling baik, bukan? Mungkin namamu akan dicantumkan orang dalam koran nanti. Sudah cukuplah kau hingga kini menodai segala suci bagi orang lain. Kau yang tidak akan tahu menghargai kesucian hendak. Tunggu, Mas, aku mengaku. Dulu aku tak bisa menghargai kesucian dulu. Bayiku tidak ada yang sakit, semuanya barang biasa. Dan sekarang kau hendak mencemarkan barisan yang suci itu. Di mana korban dibawa dengan segala keikhlasan hati. Barisan jibaku bukan keranjang sampah, tempat orang seperti engkau dapat lari. Kau dapat lolos dari undang-undang negeri, tetapi terpenjara oleh hati sendiri. Katamu keras, Mas. Ya, banyak orang yang menyangka aku hendak lari dari hukumanku. Aku tiada daya untuk menyangkal. Sebenarnya aku datang kemari ini tidak membawa apa-apa buat anakku. Terimalah ini buat Citra. Sangkamu aku tidak bisa memberi makan istriku. Kami tidak ingin harta istrimu itu di sini. Ini hasil jerih payahku sendiri. Sudah aku katakan bahwa yang tinggalkan istriku sudah kuserahkan kepada yang lebih berhak. Lantas, Aku tidak akan pergi sebelum menuntaskan kewajibanku di sini. kewajiban,